balik pemuritan. Muridku, sahabatku, ini judul Disciple TV kali ini. Ada 4 hal penting dalam persahabatan. Yang pertama, komunikasi terbuka. Komunikasi yang dilakukan dengan mengusahakan perbincangan berkualitas, bukan hanya permukaan. Berkualitas itu artinya pemurid bisa mengenal latar belakang keluarganya, gaya kepribadiannya, apa DISC-nya, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, mimpi-mimpinya, ketakutannya, bahkan kegagalannya. Kalau kita mengasihi, kita akan dengan senang hati mengenali murid kita. Jadi, ini bukan kejar tayang, juga bukan interogasi. Mulailah bersama dan ambillah waktu yang santai untuk bersama-sama mengenal. Saya sendiri punya pengalaman dengan murid saya yang paling lama ya, Valen. Mungkin sudah saya hitung 21 tahun. Tapi saya baru aja tahu kalau dia itu tidak suka durian. Saya juga baru tahu kalau dia itu sukanya flat white coffee. Padahal saya sering ngobrol yang berkualitas. Tapi mungkin hal yang sederhana ini kita bisa tidak tahu. Apa karena sama-sama dominan gitu kali ya. Jadi bahas topik yang penting, yang tidak penting, tidak dibahas. Padahal jangan salah, hal ini juga penting. Artinya saya kurang memperhatikan hal yang sepele dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, hal yang penting, pengalaman bersama, di mana kita mengusahakan supaya punya banyak waktu bersama dengan murid. Pengalaman bersama bisa didapat saat kita berlibur bersama, pelayanan bersama, hangout bersama, saat murid dalam keadaan sedih, Anda bersama. Bahkan pengalaman bersama bisa didapat ketika kita konflik dengan murid kita. Wah, kaget juga ya. Kadang kita tidak punya pengalaman bersama dengan murid kita karena kita takut ditolak, takut dihakimi, sehingga kita menciptakan jarak emosional untuk melindungi diri kita. Saya pernah konflik dengan murid saya, salah mengerti, disalah mengerti dengan murid saya. Tapi justru dari kegagalan itu membuat saya belajar arti mengasihi. Konflik bukan berarti kegagalan ya, saya revisi tadi ya. Justru ketika saya dalam keadaan rendah dalam hidup saya, waktu beberapa tahun yang lalu, murid-murid saya yang memberi semangat kepada saya, menemani saya, mensupport saya. Saya justru punya pengalaman mendalam bersama murid saya. Bukan hanya ketika mereka butuh, saya ada. Tetapi bahkan ketika saya butuh, mereka ada buat saya. Seperti episode sebelumnya, judulnya saya mendapat kembali. Itu yang saya rasakan. Yang ketiga, perasaan hangat. Perasaan hangat dilakukan dengan saling berbagi perasaan. Ketika kita mendengar cerita murid kita lebih baik untuk tidak menganggap apa yang diceritakan itu tidak masuk akal bagi kita. Bagi pemurid dan murid yang berbeda kepribadian, hal ini bisa menjadi kendala ya. Contohnya, kalau orang melankolis bisa menganggap suatu peristiwa itu sangat traumatis, menyakitkan. Tapi mungkin bagi orang koleris, itu biasa aja gitu. Saya juga belajar untuk mengerti, memahami perasaan orang lain. Karena itu mari para pemurid bisa melihat ke dalam perasaan saudara yang sebenarnya. Dan kita belajar untuk tidak memungkiri perasaan kita. Kenalah perasaan
cara pengungkapan perasaannya, tidak apa-apa. Yang terakhir, yang keempat, kesetiaan. Persahabatan dalam pemuridan membutuhkan kesetiaan. Pemurid atau murid bisa berganti. Entah karena pindah kota, pindah komsel, atau hal yang biasa terjadi, banyak lah ya. Itu adalah fakta yang terjadi ya. Tapi penghargaan dan rasa syukur atas persahabatan kita dengan murid kita tidak boleh pernah putus. Meskipun murid itu bukan murid saudara atau pemurid itu bukan pemurid saudara lagi. Persahabatan adalah proses seumur hidup. Tidak semua murid yang saudara jumpai selalu berjalan mulus proses persahabatannya. Faktanya, ada murid yang menolak kita, murid yang membuat kita sedih, murid yang menghakimi kita, murid yang tidak suka dengan kita. Ada. Bila kita memperhatikan, ada mungkin murid yang berprasangka buruk. Apa maksud dibalik perbuatan baikmu? Bagaimanapun, kasihilah. Bila kita memberi, dia malah lupa dengan kebaikan kita dan justru menceritakan yang buruk tentang kita. Bagaimanapun, kasihilah. Bagaimanapun juga, ini bukan sekedar hubungan murid dan pemurid, tetapi ini proses kita mengalami kasih Bapa dan mengasihi murid kita. Tetaplah bersahabat, karena Yesus sebagai teladan kita. Dia sahabat kita yang penuh kasih. Kasihilah saudara. 1 Korintus 13 ayat 7. Terjemahan FIYH dikatakan, kalau saudara benar-benar mengasihi seseorang, saudara akan tetap mengasihinya. Apapun yang terjadi, saudara akan tetap mempercayainya. Selalu mengharapkan yang terbaik dari dia. Dan saudara akan selalu membelanya. Dalam TSI, terjemahan TSI, kalimat terakhir dari ayat ini dikatakan, kasih selalu sabar dalam setiap situasi. Saya mendorong dan menguatkan para pemurid. Saya pernah gagal. Bu Hana mungkin pernah gagal. Bu Paulina mungkin pernah gagal. Orang-orang yang hebat menurut Anda pernah gagal dalam bersahabat, dalam proses pemuridan. Tidak apa-apa. Kita semua berproses. Teruslah belajar untuk mengasihi. Jangan batasi kasih Tuhan. Mari semangat untuk bersahabat dengan murid saudara. Tuhan berkati.